Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita membahas tentang kanker prostat. Bagaimana cara mengatasinya, juga siapa saja yang mungkin bisa berpotensi terkena kanker prostat secara herbal. Nanti bagaimana solusinya, ini kita akan bahas pada video kali ini ya. Jadi kanker prostat sendiri ini hanya pada laki-laki karena ada gangguan bengkak di kelenjar prostat ya. Resiko kanker prostat ini meningkat pada usia-usia tua. Berdasarkan survei, kanker prostat merupakan jenis kanker yang paling terjadi memang pada pria yang sudah lebih dari 50 tahun. Tanda-tanda ataupun gejala, kalau masih stadium awal ini tidak ada gejala. Tapi kalau sudah sulit kencing, penurunan aliran urin atau aliran kencing yang sudah tidak bisa lancar, kadang keluar darah, sering buang air kecil, ini ada tanda-tanda seperti itu. Selain itu, jika kanker sudah menyebar ke organ, ini biasanya sampai ada nyeri di tulang belakang, bahkan bisa ke fungsi ginjal ya. Pasien atau yang penderita kanker prostat ini sering merasa nyeri di punggung bawah, tulang biasanya bisa rapuh dan mudah patah. Kanker prostat ini dapat menyebar ke otak juga, ini ada stadium akhir. Bisa sampai sakit kepala, kejang, bingung, dan juga gejala neurologi lainnya. Nah, kemungkinan ada tanda-tanda dan gejala yang mungkin tidak saya sampaikan, ini bisa juga. Nah, penyebab ataupun yang menyebabkan terjadinya kanker prostat. Sel prostat ini diproduksi berlebih dan membentuk tumor. Tumor tersebut menginvasi jaringan sekitar dan terus berkembang menjadi kanker. Penyebab kanker masih dalam penelitian. Dari pola hidup yang tidak sehat, yaitu jaga kebersihan, tentunya jaga kelancaran meridian itu daerah reproduksi. Untuk laki-laki, gunakan bahan-bahan alami, makanan-makanan sehat yang tentu menjadi prioritas. Nah, kalau pria dewasa, perilaku seks yang sehat dan tentunya halal. Nah, faktor resiko ini resiko meningkat apabila bertambahnya usia. Ada juga karena faktor keturunan atau riwayat keluarga, ada yang menderita kanker prostat, juga obesitas ya, ini juga bisa beresiko. Nah, beberapa tanaman-tanaman herbal yang bisa untuk membantu mengatasi ya. Akan tetapi berikut ini adalah gaya hidup dan pengobatan rumah yang tentu perlu diperhatikan. Kontrol sesuai jadwal pengobatan, ikuti instruksi terapis, konsumsi herbal sesuai anjuran, diet sehat, dan juga konsumsi banyak sayur dan buah. Jaga berat badan dalam rentan yang tentu masih normal. Bahan-bahan baku untuk alami yang bisa untuk mencegah juga mengobati: kunyit putih atau Curcuma zedoria. Dari tim peneliti ini juga pernah melakukan penelitian yang sama. Hasilnya, kunyit putih ini dinyatakan sebagai tanaman herbal antioksidan yang berkhasiat bisa untuk mencegah tumbuhnya sel kanker ya, juga menahan laju penyebaran sel kanker dan mencegah perkembangan sel kanker hingga sampai ke akar-akarnya. Ini terus daun dewa atau sambung nyawa, Ginura propumben.
Nah, ini mengandung saponin, minyak sirih, alkaloid, flavonoid, juga ini daun dewa atau sambung nyawa ini juga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Berikutnya adalah daun sirsak. Ya. Ekstrak dari daun sirsak ini bisa mengatasi pertumbuhan sel kanker terhambat hingga 17%. Akan tetapi mengkonsumsi daun sirsak berlebih ini sangat beresiko karena daun sirsak ini tergolong pestisida. Jadi lebih baik sesuai panduan dari terapisi herbal yang dipercaya. Delima, kulit luarnya mengandung asam tanat dan tentu delima bisa membasmi dan membersihkan bakteri. Ini juga pendukung untuk mencegah terjadinya prostat. Terus ada lagi benalu teh. Ya, daun benalu teh ini mengandung flavonoid seperti flavonoid non, flavonoid OLS. Ini dalam ilmu farmasi, flavonoid dikenal sebagai antiinflamasi. Senyawanya ini antioksidan, pereda nyeri, analgesik ya, antivirus dan juga anti HIV. Benalu teh ini mencegah keracunan hati, kelebihan lemak ataupun merangsang sistem kekebalan tubuh. Ini benalu teh. Yang berikutnya adalah sambiloto. Sambiloto ini mengandung kalsium, memiliki fungsi penting dalam pencegahan sel kanker. Juga mengandung kalium dan kalium memberikan efek tenang bagi penderita sehingga tekanan darah tetap stabil. Natrium dari sambiloto ini berguna untuk membantu jalannya metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan. Dan ternyata sambiloto juga mengandung flavonoid. Flavonoid merupakan kandungan yang tentu banyak terdapat pada makanan pencegah kanker. Flavonoid ini membantu tubuh untuk mengurangi lemak jahat yang ada di dalam darah. Flavonoid yang ada pada sambiloto ini dengan sangat bagus ini untuk menjaga keseimbangan terkait kolesterol, asam urat pada organ kardiovaskuler ya, pada organ jantung di kardiovaskuler. Memang rasanya pahit ini sambiloto, akan tetapi kandungan kimianya ini memberikan rasa pahit pada sambiloto ini bisa digunakan untuk membersihkan racun dan mencegah radikal bebas. Tentu bisa membantu mengatasi terkait kanker prostat. Berikutnya adalah daun sirih. Daun sirih ini 75% wanita di dunia pernah mengalami keputihan tentu ya. Paling tidak mungkin sekali ataupun mungkin beberapa kali seumur hidup, dan 45% diantaranya bisa mengalami keputihan yang berlebih. Nah, ternyata dari daun sirih juga bisa membantu mengatasi dan mencegah kanker prostat. Nah, berikutnya adalah purwoceng atau pasak bumi, atau purwoceng sendiri, pasak bumi sendiri ya. Purwoceng dan pasak bumi ini mengandung saponin, alkaloid, tanin, dan tentu meningkatkan libido pria, juga wanita, melancarkan peredaran darah. Purwoceng dan pasak bumi ini memperbaiki produksi hormon testosteron. Pasak bumi mengandung etanolik dan meningkatkan hormon testosteron. Ini sangat bagus untuk mencegah juga terjadinya kanker prostat. Yang berikutnya adalah tempuyung dan keji beling. Profesor Dr. Satsito dari Universitas Gadjah Mada ini lama sudah meneliti terkait tempuyung dan keji beling. Daun ini dapat digunakan sebagai obat ataupun kandungan kimianya baik saponin, flavonoid, polyphenol dan sebagainya. Ini bisa membantu menghancurkan batu ginjal. Ini sangat bagus untuk proses diuretik, proses pembuangan, dan melancarkan kencing. Ini bisa membantu untuk mengatasi juga mencegah kanker prostat ya. Dan tentu akan didukung dengan mengkonsumsi yang bagus adalah daun kaki kuda atau pegagan. Karena pegagan membantu menekan pertumbuhan sel tumor, memperbaiki proses regenerasi sel dan sistem imun tubuh. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat.